Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, yang mudah-mudahan menjadi sarana bagi kita untuk menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal saleh serta pemberat timbangan pada hari kiamat nanti. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para istri, keluarga, sahabat dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya akhlak yang mulia, akhlak yang agung memiliki keutamaan, memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama. Karena ad-din huwal khuluq, agama itu tidak lepas dari yang namanya akhlak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa. Orang beriman yang sempurna keimanannya adalah ahsanuhum akhlaqa, yaitu yang terbaik akhlaknya. Dan orang yang akhlaknya baik itu akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlisnya, tempat duduknya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga agama Islam mengajarkan, menganjurkan kepada umatnya untuk berakhlak baik, berpegang teguh dengan akhlak yang mulia, bahkan menganjurkan setiap muslim untuk berakhlak baik. Bahkan Islam juga memperingatkan umatnya untuk menjauhi dari akhlak yang buruk. Jangan sampai kita memiliki ataupun ada dalam diri kita akhlak yang jelek, akhlak yang buruk. Dan sesungguhnya di antara salah satu tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, menyempurnakan akhlak yang baik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim dan juga yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus dalam rangka untuk menyempurnakan
akhlak yang baik. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum, kalimat liutammima salihal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang baik, tentunya sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada akhlak yang baik pada saat itu. Di antara manusia sudah ada orang-orang yang berakhlak baik, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakannya. Tidak akan mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan sesuatu yang dulunya tidak ada. Tidak akan mungkin kalimat menyempurnakan kalau sebelumnya belum ada akhlak yang baik. Mungkin kita sering mendengar di zaman jahiliyah ataupun sebelum datangnya Islam, semua orang dalam keadaan berperangai buruk. Ya, pada saat itu banyak orang-orang yang berakhlak buruk, namun tidak sedikit orang-orang yang berakhlak baik. Sudah ada orang-orang yang berakhlak baik, sehingga diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak baik yang sudah ada. Yang sudah ada disempurnakan sehingga menjadi sempurna dan lebih baik. Karena tidak akan mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan sesuatu yang dulunya tidak ada, tidak akan mungkin. Karena memang pada saat itu sudah ada orang-orang yang berakhlak baik. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum, dan tentunya setiap manusia siapapun dia, dari kalangan manapun, pasti suka dan senang dengan perangai yang baik, dengan akhlak yang baik, mencintai orang-orang yang berakhlak baik, serta membenci akhlak yang buruk dan tidak senang atau mungkin lari dari orang-orang yang berakhlak buruk. Karena memang akhlak memiliki kedudukan yang tinggi di dalam dinul Islam. Tidak boleh sebagai seorang muslim menyepelekan tentang permasalahan akhlak. Jangan sampai kita berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam hal. Bukankah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang baik? Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan mengharapkan hari akhir, dan dia banyak mengingat Allah. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum, ayat yang dalam sighah khabar, dalam bentuk berita, namun yuradu bihi al-amr, yang dimaksud adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang baik dalam segala hal, baik dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal muamalah. Semuanya kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai patokan, sebagai tolak ukur, sebagai contoh bagi kita semua. Kita jadikan teladan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akidah kepada kita, agar kita berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akidah sahihah, dengan akidah yang benar. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ibadah, agar ibadah kita menjadi ibadah yang sahihah, ibadah yang benar. Bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan muamalah kepada kita, bermuamalah sesama manusia, bermuamalah
sesama tetangga, bermuamalah antar manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergauli manusia, bergaullah dengan manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Sehingga jangan sampai kita karena terlalu ingin agar akidah kita benar, ya ini adalah yang harus kita utamakan. Kita mengambil akidah dari sumbernya yang murni. Kita mengambil akidah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar akidah kita menjadi benar. Demikian pula ibadah. Namun jangan lupakan juga tentang masalah akhlak. Bagaimana kita bermuamalah agar akhlak kita meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai akidah kita benar, ibadah kita benar, namun akhlak kita rusak, sehingga orang-orang tidak lagi melihat benarnya akidah dan ibadah kita, namun yang akan disoroti adalah buruknya akhlak kita. Namun ketika seseorang akhlaknya baik, walaupun terlihat kita tahu akidahnya rusak, ibadahnya tidak karu-karuan, namun manusia hanya akan melihat dari sisi akhlaknya saja. Tidak mau tahu apakah akidahnya benar, apakah dia berakidah benar, atau ibadahnya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hanya dia lihat, yang hanya dia soroti adalah akhlaknya. Seakan-akan akhlak menjadi sesuatu pemutus ataupun menjadi sesuatu patokan, padahal tidak seperti itu. Namun hendaknya baik akidah ataupun ibadah serta akhlak dipadukan supaya kesemuanya menjadi baik, dan kita berusaha semuanya belajar mengambil dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum, sebelum kita melangkah jauh tentang permasalahan akhlak, demikian pula apakah orang yang berakhlak buruk bisa berubah atau tidak akan pernah bisa berubah akhlak yang ada pada dirinya. Sebelum kita mempelajari tentang hal itu, kita pun harus mengetahui bagaimana tentang akhlak tersebut. Adapun makna akhlak yang buruk ataupun dalam bahasa Arab disebut dengan su'ul khuluq. Su'ul khuluq itu akhlak yang buruk, berakhlak buruk. Apa yang dimaksud dengan berakhlak buruk? Di mana su'ul khuluq diambil dari kalimat su dan al-khuluq. Kalimat su dan al-khuluq, di mana kalimat su memiliki makna al-qubh, artinya jelek, ataupun buruk. Wa huwa diddul hasan, lawan dari baik. Su lawan dari baik. Kalau lawan dari baik berarti artinya jelek ataupun buruk. Dan seperti contoh, sa'a ma fa'ala fulanun, jelek ataupun buruk apa yang dilakukan oleh si fulan. Sehingga kalimat su ataupun yang juga disebut dengan sayyi'ah, buruk, neraka, an-nar, summiyatu sayyi'atu sayyi'atan, keburukan disebut dengan keburukan, wa summiyatin nar su'an, dan neraka, api neraka juga itu disebut dengan su, sesuatu yang mengerikan ataupun yang jelek. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 10,
thumma kana 'aqibatul ladzina asa'u as-su'a an kadzdzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Thumma kana 'aqibah, kemudian akibat buruk alladzina asa'u as-su', orang-orang yang berbuat keburukan, orang-orang yang berbuat kejelekan, as-su, yaitu api neraka. An kadzdzabu bi ayatillah, karena mereka telah mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, wa kanu biha yastahzi'un, dan dulunya mereka suka memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan perangai yang buruk, akhlak yang jelek. Kalimat su. Kemudian kalimat yang kedua yaitu kalimat al-khuluq. Kalimat al-khuluq, di mana al-khuluq artinya adalah tabiat manusia. Dan berkataan dengan kalimat khuluq, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung. Dan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya sangat agung, sangat mulia. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala dari 7 langitnya memuji nabinya, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui ayat Al-Qur'an yang akan terus dibaca sampai hari kiamat nanti. Di dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat luhur, budi pekerti yang sangat tinggi. Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, dan Allah Subhanahu wa taala yang memuji nabinya tentunya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memang berakhlak agung, berakhlak mulia. Bahkan sebelumnya juga para sahabat, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada sebagian sahabat yang bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban salah seorang istrinya yaitu Ummuna Aisyah radhiyallahu anha tidak lebih dengan 3 kalimat. Kana khuluquhu al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an yang tentunya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kita apabila mengambil petunjuk Al-Qur'an maka tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan, apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan. Akhlaknya seperti itu. Kemudian ini menunjukkan bahwasanya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji tentang bagaimana muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya. Seperti kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak beristri satu, lebih dari satu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu adil dalam bermuamalah dengan istri-istrinya, sehingga semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji akhlak suaminya, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti orang di zaman sekarang, baru saja istrinya satu, yang satu istri ini saja kadang dibuat muak oleh akhlak suaminya. Bagaimana kita bisa menjadi seorang mukmin yang sempurna keimanannya ketika tidak bisa bermuamalah dengan baik terhadap istrinya? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku. Kalau ingin menjadi orang yang terbaik maka berbuat baik kepada keluarga.
bagaimana berakhlak baik terhadap keluarga. Jangan sampai dia bisa berbuat baik dengan setiap orang di luar rumah, bisa tertawa, bisa tersenyum terhadap semua orang, namun ketika sudah masuk rumahnya, orang-orang yang berada di dalam rumahnya, istri, anak-anaknya, tidak pernah mendapatkan senyum, tidak pernah mendapatkan tawa, tidak pernah mendapatkan baiknya muamalah, kecuali yang didapatkan oleh istri dan anak-anaknya hanyalah akhlak yang buruk. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian tentang baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dipuji oleh para sahabat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di antaranya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, yang ketika semenjak umurnya 10 tahun dibawa ibunya untuk berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyiapkan kebutuhan-kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya membantu tentu menyaksikan bagaimana muamalah majikannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik majikan. Tidak pernah menanyakan kenapa kamu melakukan ini, tidak pernah mengatakan kenapa kamu tidak melakukan ini. Sampai-sampai ini menjadi pujian bagi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selama 10 tahun berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendapatkan kata-kata kasar ataupun kata-kata keji. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian kalimat al-khuluq yang merupakan kalimat yang kedua dari su'ul khuluq, akhlak yang buruk, yaitu keadaan manusia, keadaan seseorang yang melakukan perbuatannya tanpa ada pilihan. Tanpa ada pilihan maksudnya ini sudah menjadi perangai seseorang. Bahkan bagi seseorang yang tidak mampu menahan diri, maka itu merupakan suatu perbuatan yang sulit untuk dihindari, karena memang sudah perangai bawaan ketika dia dilahirkan. Namun pada sebagian orang ada yang dia memiliki perangai yang buruk, namun dengan dia berlatih, dia pun bisa menjauhkan diri ataupun meninggalkan meninggalkan perangai yang buruknya tersebut. Sehingga kalimat su'ul khuluq, akhlak yang buruk, dari apa yang tadi telah sampaikan mungkin bisa dibagi ataupun ada 2 poin, di mana poin yang pertama yaitu badlul qabih, akhlak yang buruk yaitu seseorang yang selalu berbuat buruk, selalu berbuat jelek, perbuatannya ini perbuatan yang jelek. Waqaful jamil, dan dia tidak mau berbuat baik. Ini akhlak yang buruk, dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan jelek, dan tidak mau berbuat baik. Dan yang kedua, at-tahalli bi radha'il wa at-takhalli bil fada'il. Tahalli bi radha'il, dia selalu memenuhi dirinya dengan sifat-sifat yang jelek, perangai-perangai yang buruk. Wa at-takhalli bil fada'il, dan menghilangkan sifat-sifat yang baik, keutamaan-keutamaan yang ada pada dirinya. Padahal dia memiliki keutamaan, namun dia buang keutamaan yang ada pada dirinya. Sifat baik yang ada pada dirinya dia buang, namun dia mau lebih berpegang dengan sifat-sifat buruknya. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum, ini yang berkaitan dengan su'ul khuluq ataupun akhlak yang buruk. Dan tentunya akhlak yang buruk ini adalah akhlak yang tercela, akhlak yang tercela, akhlak yang hina, dan jalan yang rendah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua orang, semua manusia bagaimanapun tipenya pasti tidak senang, tidak suka dan membenci yang namanya akhlak buruk ataupun orang yang berakhlak buruk. Bahkan setiap kita pasti akan menjauhkan diri dari orang-orang yang berperangai buruk, karena perangai buruk
bisa membuat orang menjadi lari, bisa mencerai-beraikan persatuan, bahkan menghalangi kebaikan seseorang, dan juga bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Hibban bersabda, "Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adukum minni fil akhirah aswa'ukum akhlaqan ats-tsartsarun al-mutafayhiqun al-mutasyaddiqun." Qala al-Ahnaf ibn Qais, "Ala ukhbirukum bi adwa idda?" Qalu bala. Qala al-khuluqud dani wa lisanul badi. Tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Wa inna abghadakum ilai," sesungguhnya orang yang paling aku benci, wa ab'adukum minni fil akhirah, dan dia paling jauh denganku di akhirat nanti. Paling dibenci oleh Nabi dan paling jauh dengan Nabi di akhirat nanti. Karena nanti di akhirat ada orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dekat majelisnya, tempat duduknya, yaitu orang yang berakhlak baik. Adapun orang yang paling dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan paling jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, aswa'ukum akhlaqan, yaitu kalian yang paling buruk akhlaknya. Kalian yang berakhlak buruk adalah orang-orang yang aku benci, orang-orang yang paling jauh majelisnya nanti di akhirat. Siapa mereka? Ats-tsartsarun al-mutafayhiqun al-mutasyaddiqun. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan, qalu ya Rasulullah qad alimna ats-tsartsarun wal mutasyaddiqun famal mutafayhiqun? Qala al mutakabbirun. Ketika ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad alimna ats-tsartsarun, kami sudah tahu apa yang dimaksud dengan ats-tsartsarun. Ats-tsartsarun yaitu orang yang banyak bicara. Orang yang banyak bicara tapi dengan memaksakan diri sehingga pembicaraannya itu keluar dari al-haq. Keluar ke kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya menyimpang dari al-haq, jauh dari kebenaran. Ini ats-tsartsarun. Para sahabat, qad alimna ats-tsartsarun, kami sudah tahu siapa ats-tsartsarun. Kemudian wal mutasyaddiqun, juga tahu siapa al-mutasyaddiqun. Al-mutasyaddiqun yaitu alladzi yatatawalu 'ala nas fil kalam, yaitu orang yang dia merasa tinggi ketika berbicara dengan orang lain, merasa dia memiliki kedudukan yang tinggi, merasa tinggi daripada orang-orang lain. Kata sahabat, kami tahu siapa mereka, ats-tsartsarun dan al-mutasyaddiqun. Kemudian sahabat bertanya, famal mutafayhiqun, lalu siapa atau apa yang maksud dengan al-mutafayhiqun? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutakabbirun, yaitu orang-orang yang sombong. Al-mutafayhiqun yaitu orang-orang yang sombong, yang mereka selalu merasa dirinya paling hebat, kemudian menunjukkan baik pandainya berbicara ataupun merasa lebih dari orang lain, dan semua orang dianggapnya rendah di hadapan dia. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum, ini orang yang paling dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang paling jauh majelisnya nanti di akhirat nanti. Kemudian Al-Ahnaf bin Qais mengatakan, ala ukhbirukum bi adwa idda, tidakkah kalian ingin aku beritahukan dengan seburuk-buruk penyakit? Dengan seburuk-buruk penyakit. Qalu bala. Kemudian sahabat-sahabatnya mengatakan, ya, kami ingin tahu apa seburuk-buruk penyakit. Qala, Al-Ahnaf bin Qais menjawab, al-khuluqud dani. Al-khuluqud dani yaitu akhlak yang rendah, wal lisanul badi, dan lisan yang keji.
lisan yang selalu mengeluarkan kata-kata keji ataupun kata-kata kotor. Kemudian dalam kitab Adabud Dunya Waddin, sebagian salah mengatakan man sa'a khuluquhu dhaqa rizquhu. Man sa'a khuluquhu, barang siapa yang akhlaknya buruk, akhlaknya jelek, dhaqa rizquhu, maka rizkinya sempit. Ini benar, mungkin kita bisa memperhatikan antara orang yang berakhlak baik dengan orang yang berakhlak buruk. Kalau seseorang memiliki akhlak baik, kita melihatnya senang. Walaupun dia mungkin kekurangan, ketika kita bermain dengannya, bersahabat dengannya, kita merasa kasihan. Karena dia dalam berbicara, tutur katanya lembut. Ketika dia bersikap, sikapnya juga baik. Mungkin banyak orang yang kasihan, merasa iba, dan banyak akan memberi. Namun ketika dia melihat orang-orang yang berperangai buruk, tidak ada kelembutan darinya, yang ada kita benci. Dan biasanya kepada orang-orang seperti itu kita tidak merasa kasihan dan tidak merasa iba, sehingga orang yang seperti itu dikatakan akhlak rezekinya sempit. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Yang lainnya mengatakan al-hasanul khuluq man nafsuhu fi rahah wan nasu minhu fi salamah wasayyi'ul khuluq an nasu minhu fi bala wa huwa min nafsi fi ana. Akhlak yang baik yaitu orang yang jiwanya tenang, jiwanya nyaman, dan orang lain juga selamat. Orang lain tidak terpengaruh dengan buruk akhlaknya, tidak terkena dampaknya. Adapun akhlak yang buruk yaitu annasu minhu fi bala, orang lain dalam musibah selalu terkena dampak buruk dari perangai buruknya, karena mungkin dia suka mengganggu, baik mengganggu dengan lisannya, mengganggu dengan perbuatannya, mengganggu dengan apa yang bisa dia ganggu. Dan tentunya wa huwa min nafsi fi ana, dia sendiri betul-betul dalam kesulitan untuk menghadapi dari buruknya akhlak yang ada pada dirinya. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Ini diantara ancaman ataupun ancaman yang menjelaskan tentang ancaman akhlak yang buruk, di mana akhlak yang buruk dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dapat mengakibatkan sempitnya rezeki ataupun dia dijauhi oleh manusia. Dan tentunya kita pun harus tahu apa fenomena akhlak yang buruk tersebut, karena mungkin sebagian kita hanya tahu yang namanya akhlak yang baik dan buruk itu ketika seseorang berkata-kata baik, kemudian dia dikatakan akhlaknya baik. Ketika dia berkata-kata keji, kita katakan dia akhlaknya jelek, dan demikian seterusnya. Padahal akhlak itu mencakup segala hal yang ada pada diri seseorang dari sifat dan tingkah laku. Sehingga apa saja fenomena yang tampak dari buruknya akhlak seseorang, sangat banyak sekali fenomena buruknya akhlak seseorang, sehingga kita ambil beberapa contoh. Di antaranya yang pertama, di antara fenomena akhlak yang buruk yang sering kita saksikan, yang sering kita lihat, yang ada pada manusia, atau mungkin hal ini ada pada diri kita, maka kita pun berusaha untuk menghindari dari fenomena akhlak yang buruk tersebut. Karena terkadang kita mengomentari orang lain, si fulan buruk akhlaknya, padahal kita pun memiliki 1, 2, 3 atau beberapa fenomena dari buruknya akhlak. Yang pertama yaitu al-ghilzatu wal fadhadah, yaitu seseorang yang berperangai keras dan bertutur kata kotor ataupun keji. Orang yang berwatak keras dan buruk
lisan ataupun kata-katanya keji. Tutur katanya jelek, keras dan menyakitkan. Sebagian kita ada yang mendapati seseorang selalu melontarkan kalimat-kalimat yang buruk, wataknya keras, tidak ada kelembutan dari dirinya, dan tentunya selalu melontarkan kata-kata keji, cacian, memaki orang lain, memaki kesana kesini, dan selalu mendatangkan kalimat-kalimat yang tidak akan pernah berhenti dari menghina dan mencaci orang lain. Mungkin kita kehabisan untuk mencaci orang lain. Dia sangat pandai sehingga tidak pernah habis kata-kata untuk menghina dan mencaci orang lain. Orang yang seperti ini biasanya memiliki perangai yang keras, yang betul-betul perangai serta akhlaknya jelek. Karena hal itu bisa menyebabkan antara dua orang sahabat menjadi berpisah karena pertikaian, ataupun akan menimbulkan permusuhan dan akan bisa menjadi celah bagi setan untuk menggoda. Setan berusaha untuk memisahkan antara dua orang dengan lisan yang buruk, dan tentunya akan sulit baginya menerima al-haq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, datang mendakwai manusia dengan membawa petunjuk, membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, membawa dinul haq, membawa agama yang benar. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah taala dalam surat Ali Imran ayat 159, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau seandainya engkau ya Muhammad faddan, keras, ghalidhal qalb, faddan kata-katanya kotor, kata-katanya keji, ghalidhal qalb, keras hati, lam faddu min hawlik, niscaya manusia akan lari darimu. Manusia akan lari darimu. Ini merupakan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya saja engkau ya Muhammad kata-katamu kotor, kata-katamu keji dan hatimu keras, manusia akan lari. Namun engkau berakhlak baik, tutur katanya lembut, tidak pernah mengeluarkan kata-kata keji, dan hatinya lembut, selalu mengasihi orang-orang yang lemah, memperhatikan orang-orang yang selalu kekurangan, sehingga manusia tidak lari dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka tidak menerima ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap mereka memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memiliki amanah. Dan orang yang berpegang teguh dengan amanah, selalu menyampaikan amanah, termasuk salah satu akhlak yang mulia. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik, mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi giliran nitip amanah, titipan, nitipnya kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimusuhi, diperangi, tapi ketika nitip sesuatu yang dianggap bisa jaga amanah, siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Menunjukkan akhlak yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil, perangainya, akhlaknya, budi pekertinya, amanahnya, mereka percaya. Hanya saja mereka karena adanya kedengkian dan juga al-kibr, kesombongan, mereka tidak mau menerima al-haq yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara fenomena su'ul khuluq, akhlak yang buruk. Kemudian yang kedua, abusul wajh wa taqtibul jabin, berwajah masam, bermuka masam, dan mengerutkan alis, mengerutkan alis,
Biasanya orang yang seperti itu menunjukkan apa? Ketidaksukaan kepada orang lain. Orang yang, betapa banyak kita melihat orang yang setiap harinya selalu cemberut, mukanya apa? Ditekuk. Mukanya itu ditekuk. Melihat orang nggak ada senyumnya sama sekali. Mukanya ditekuk dan selalu melipatkan alis matanya, tidak pernah terlihat bagaimana dia senyum, bagaimana dia bermuamalah dengan orang lain, dan tidak pernah terlihat bagaimana berwajah ceria. Dia lupa dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Dan dia kalau melihat orang lain melihat dengan pandangan yang sinis, pandangan yang memusuhi, ataupun pandangan yang benci, pandangan penuh dengan kebencian, seakan-akan orang yang dia lihat itu terjatuh dalam dosa besar, padahal orang yang dilihatnya tidak terjatuh dalam perbuatan dosa apapun, tidak melakukan kesalahan, tidak ada angin, tidak ada apa, dia langsung melihat dengan nada yang sinis. Namun memang seperti itu tabiatnya. Kalau melihat orang lain itu melihat dengan sinis, melihat dengan penuh permusuhan. Memang tabiatnya seperti itu, dan dia senang untuk memperturutkannya, memperturutkan apa yang ada pada dirinya. Dan tentunya ini akhlak yang buruk yang ada dari kesombongan ataupun tabiat yang kasar. Dia tidak pernah tersenyum di hadapan orang lain karena menganggap orang lain rendah, menganggap orang lain hina. Seseorang yang menganggap orang lain hina karena dia merasa dirinya lebih hebat, lebih pandai, lebih kaya, dan lebih segala-galanya. Sehingga apabila dia sudah menganggap dirinya paling hebat, paling kaya, paling, maka dia akan menganggap orang lain memilih itu dianggapnya adalah orang yang di bawahnya, orang yang hina dan tidak memiliki kelebihan sedikit pun. Padahal kita harus menghormati orang lain dengan apa yang ada pada mereka, kekurangan dan kelebihannya. Dan tentunya jarang tersenyum kepada orang lain, terutama ketika baru bertemu. Ini menunjukkan akan buruknya perangai seseorang. Terlebih kalau sifat yang ini ada di antara para pemimpin, ketua, ataupun orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat, maka jangan dia menunjukkan sifat seperti itu. Hendaknya dia selalu berwajah ceria ketika menemui orang lain. Jangan dia tunjukkan kekesalan, kebencian terhadap seseorang. Dan tentunya hal ini harus dihindari. Orang yang apabila melihat orang di sekitarnya, orang lain dengan wajah yang sangat membuat orang tidak nyaman, seakan-akan kita yang dilihat oleh orang seperti itu merasa ketakutan. Apa salah saya? Saya nggak punya salah, baru datang sudah disikapi seperti itu. Ini termasuk akhlak yang buruk. Termasuk akhlak yang buruk. Pernah ditanyakan kepada salah seorang yang bijak, Al-Hakim, man adyaqun nasi tariqan wa aqalluhum sadiqan. Siapakah orang yang paling sempit jalannya? Paling sempit jalannya dan paling sedikit temannya. Qala, dia menjawab, man 'asharon nas bi'abusil wajhi, yaitu orang yang apabila dia bergaul dengan orang lain selalu masam wajahnya, tidak pernah berwajah ceria. Wastatala 'alaihim binafsih, dan dia selalu merasa tinggi daripada orang lain. Orang lain semuanya dianggap rendah. Ini akhlak yang buruk. Kemudian contoh yang ketiga suratul ghadab. Suratul ghadab yaitu cepat marah. Cepat sekali marahnya. Sangat cepat sekali. Mungkin tanpa ada sebab, tanpa ada apa, langsung marah, naik pitam, emosi.
Ini akhlak yang buruk yang merupakan sesuatu yang dibenci baik secara akal terlebih secara syariat. Di dalam syariat namanya marah itu tidak baik. Bahkan ketika ada salah seorang sahabat yang meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, beri aku nasihat, beri aku wasiat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang ini mungkin orang yang mudah marah. Dengan sebab sekecil apapun dia cepat sekali marah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "La taghdab." Jangan engkau marah. Faraddada miraran. Kemudian diulang-ulang lagi. Orang tadi ngomong ke Nabi, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, beri aku nasihat, beri aku wasiat." Dan Nabi menjawab apa? La taghdab, jangan engkau marah. Nasihat Nabi, wasiat Nabi melarangnya untuk marah, karena memang marah adalah akhlak yang buruk. Bahkan dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab falakal jannah. Jangan engkau marah, maka engkau akan dibalas dengan surga. Kalau bukan sesuatu yang hebat, tidak akan mungkin diberi balasan surga. Menahan amarah atau supaya tidak cepat marah itu sesuatu yang sulit bagi sebagian orang. Karena apalagi kalau kita bisa dan mampu untuk melampiaskan amarah serta nafsu dan emosi kita, maka sangat cepat kita untuk melampiaskannya. Namun kata Nabi, la taghdab, dan menahan amarah, tidak mudah marah, itu termasuk salah satu sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang dia al kadhiminal ghaidh, menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Dan tentunya orang yang mudah marah ini tidak baik dan akhir urusannya itu selalu merugikan. Kenapa? Dia sudah merusak, berbuat ini, berbuat itu, baru menyesal. Nah, biasanya namanya penyesalan adanya di akhir. Betapa banyak seseorang yang membunuh jiwa yang tidak bersalah, membunuh orang yang tidak berdosa hanya karena emosi, karena marah. Betapa banyak suami yang menceraikan, mentalak istrinya hanya gara-gara marah. Dan biasanya terjadinya perceraian itu, keluarnya kalimat talak, kalimat cerai dari suami ketika marah. Nanti begitu sudah sadar, waduh, nyesal, kenapa saya tadi mengeluarkan kalimat talak, mengeluarkan kalimat cerai kepada istrinya. Ini terjadinya kapan? Ketika marah. Dan betapa banyak terjadinya perselisihan, permusuhan, peperangan hanya dikarenakan emosi dan kemarahan. Dan banyak dampak-dampak buruk yang ditimbulkan dari orang-orang yang mudah marah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukannya orang yang kuat itu orang yang cepat marah. Orang yang cepat marah mengalahkan orang lain itu disebut dengan orang yang kuat. Innama syadid, sesungguhnya orang yang kuat itu, seseorang dikatakan kuat, kata Nabi, alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, yaitu orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah, ketika emosi. Dia bisa menahan emosinya, bisa menahan dirinya, jangan sampai melampiaskan amarah dan nafsunya yang ada pada dirinya. Karena kesempurnaan kekuatan seseorang ketika dia bisa menahan emosi dan amarahnya.
Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian sifat contoh yang keempat dari akhlak yang buruk adalah al-mubalaghatu fil laumi wat taubih. Berlebih-lebihan dalam mencaci dan mencela ataupun menjelek-jelekan orang lain. Menjelek-jelekan orang lain. Dan ini biasanya banyak dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan sebagai pimpinan di perusahaan, sebagai bos, sebagai pokoknya petinggi lah. Ini biasanya memiliki sifat seperti ini. Anak buahnya salah sedikit langsung diejek habis-habisan, dihina habis-habisan, dimaki habis-habisan. Gak boleh salah. Biasanya ada pada orang-orang yang memiliki kedudukan, dan ini merupakan sifat yang dibenci oleh jiwa manusia. Walaupun kita salah, ketika diperlakukan seperti itu pasti kita tidak suka. Makanya kalau memang mau menyalahkan maka jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih, karena berlebih-lebihan dalam menyalahkan, mencaci, mengejek termasuk salah satu akhlak yang buruk yang ada pada manusia. Kemudian yang kelima di antara akhlak yang buruk, fenomena akhlak yang buruk yang ada pada manusia di zaman kita sekarang yaitu al-kibr. Al-kibr, sombong. Karena betapa banyak orang-orang yang menyombongkan dirinya, merasa tinggi dari orang lain. Dia tidak pernah menganggap orang lain ada, tidak pernah menganggap kelebihan yang dimiliki oleh orang lain, tidak pernah mengakui kelebihan dan kehebatan orang lain. Dan al-kibr ataupun sombong merupakan sifat yang sangat dibenci. Dibenci secara akal, dibenci secara syariat, dibenci secara naluri. Setiap naluri manusia akan membenci sifat kesombongan. Demikian pula akal manusia yang sehat akan membenci sifat yang sombong. Terlebih syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci orang-orang yang sombong, karena orang-orang yang sombong dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh seluruh manusia. Kita tanya orang-orang, apakah ada sifat ataupun rasa suka terhadap orang-orang yang sombong? Pasti jawabannya tidak. Tidak ada. Siapapun dia pasti akan membenci yang namanya sifat sombong. Bahkan orang yang memiliki kesombongan di dalam hatinya, dia tidak akan masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya terdapat mithqala habbatin min kibrin, terdapat sekecil apapun dari kesombongan. Kalau ada sifat rasa sombong di dalam hati seseorang sekecil apapun, maka kata Nabi, dia tidak akan masuk surga. Qala rajulun, ketika ada orang yang bertanya, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Bagaimana kalau seandainya seseorang yang dia senang kalau pakaiannya bagus, sandalnya bagus? Apakah orang yang seperti ini juga dikatakan sombong? Dia pengen tampil selalu selalu bersih, pakaiannya bagus, sandalnya bagus, atau penampilannya bagus. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu indah, yuhibbul jamal, dan mencintai, menyenangi keindahan. Al-kibru yang dimaksud dengan sombong, batarul haq, menolak al-haq, menolak kebenaran. Dan kalimat al-haq itu patokannya bukan manusia, bukan yang dianggap baik oleh manusia. Al-haqqu min rabbik. Al-haq itu datangnya dari siapa? Dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kata manusia baik kemudian kita anggap baik, tapi apa yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala baik, maka itulah
yang kita anggap sebagai kebaikan. Wa ghamtun nas, orang yang menolak kebenaran, dan juga ghamtun nas yaitu merendahkan orang lain. Batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Ini yang dimaksud dengan sombong. Bukan orang yang ingin tampil selalu bisa tampil beda karena pakaiannya bagus, karena dia ingin tampil dengan keindahan. Tapi yang dimaksud dengan sombong yaitu orang-orang yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kemudian contoh yang keenam yaitu as-sukhriyah bil akharin. As-sukhriyah bil akharin yaitu menghina orang lain ataupun mengejek, mengolok-olok orang lain. Seperti orang yang mengejek, mengolok-olok orang lain hanya dikarenakan orang itu miskin. Ada orang miskin kita ejek. Ada orang yang jahil kita ejek. Ada orang yang dungu kita ejek. Atau mungkin ada orang yang pakaiannya jelek kita ejek. Ada yang bentuk fisiknya cacat kita ejek. Ini termasuk as-sukhriyah bil akharin, mengolok-olok, mengejek orang lain. Padahal perbuatan ini mengejek, mengolok-olok orang lain, baik dengan ucapan ataupun perbuatan, termasuk sifat yang buruk dan akhlak yang tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar, janganlah mengolok-olok, qaumun min qaumin, satu kaum kepada kaum lainnya, asa ay yakunu khairan minhum, boleh jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Jadi jangan saling mengolok-olok. Jangan mengejek orang lain. Boleh jadi yang diejek itu jauh lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'um min nisa', dan jangan pula segolongan wanita mengejek, mengolok-olok wanita lain. Kenapa? An yakunna khairan minhun. Boleh jadi wanita yang diejek, yang diolok-olok itu jauh lebih baik daripada wanita yang mengejek. Sehingga mengejek, mengolok-olok orang lain termasuk akhlak yang buruk. Kemudian yang ketujuh yaitu at-tanabuz bil alqab, suka memberikan gelar-gelar buruk kepada orang lain. Kita menggelari si fulan demikian, si fulan demikian dengan gelar-gelar yang buruk. Padahal ini dilarang oleh Allah Azza wa Jal, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Sebagaimana firman-Nya kelanjutan ayat yang tadi, kelanjutan ayat 11 dari surat Al-Hujurat, wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tanabazu bil alqab, jangan kalian saling memberikan gelar buruk. Bi'sal ismul fusuq, sejelek-jelek nama, sejelek-jelek, seburuk-buruk panggilan adalah kefasikan ba'dal iman, setelah keimanan. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun memang larangan ini terkadang dianggap enteng oleh sebagian kita, sehingga kita sangat mudah menggelari orang-orang lain, terlebih orang-orang yang sangat mudah menggelari ahlul haq dengan kalimat-kalimat yang menakutkan, seperti gelar Wahabi ataupun kalimat-kalimat gelar lainnya. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang termasuk akhlak yang buruk yang berikutnya adalah ghibah. Melakukan ghibah. Ini merupakan sifat yang jelek, dan ghibah sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebutkan saudaramu apa yang dia benci. Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia benci, apapun. Hadis riwayat Imam Muslim.
Kadang kita mengatakan ini saya bukan lagi ngomongin, tapi ini memang benar ada atau memang seperti itu. Ini kalau memang dia ada, kalau memang betul yang kita katakan, ini namanya apa? Ghibah. Kalau si fulan ternyata benar, maka kita namanya ghibah, menggunjing dia. Tapi kalau misalkan apa yang kita katakan tidak ada, namanya apa? Buhtan. Kita telah memfitnahnya. Namanya ghibah, kita harus tahan. Kadang kita enggak. Wah, kita bicarakan. Dan memang namanya ghibah itu paling enak. Paling enak. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala tentang menggambarkan ghibah ketika melarang ghibah dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Dan janganlah sebagian kalian menghibah, menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah salah seorang di antara kalian senang an yakula lahma akhi, untuk makan daging bangkai saudaranya? Fakarihtumu, bukankah kalian membencinya? Kita benci melihat orang lain makan bangkai, tapi orang yang ghibah, membicarakan orang lain, ini jauh lebih buruk daripada makan bangkai saudaranya. Makanya kita saksikan, kita dengar di media-media massa, televisi, apapun yang isinya fitnah-fitnah, aib-aib orang lain dibongkar. Untuk apa? Ini namanya menggibah, ghibah massal, dan kita senang mendengarkan hal itu. Ini merupakan hal yang buruk. Bahkan ghibah, ketika orang lain melakukan ghibah, kita suka nambah-nambahin sehingga orang semakin bersemangat melakukan ghibah. Padahal ghibah sesuatu yang dibenci oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Orang-orang jahiliyah dahulu benci yang namanya ghibah. Mereka merasa mulia ketika bisa meninggalkan sifat ghibah. Dan ghibah yang seperti ini, melakukan ghibah itu tidak saja dengan lisan, menggunjing orang lain dengan lisan, karena boleh jadi ghibah ini dilakukan dengan matanya, memberikan isyarat mata ataupun isyarat tangan dan isyarat-isyarat dari anggota tubuhnya. Dan kita jangan menganggap ghibah itu hanya dari lisan saja, dalam bentuk ucapan saja, tidak. Tapi boleh jadi dengan kedipan mata, dengan isyarat tangan, atau bahasa tubuh lainnya. Dan biasanya sebab yang menjadikan ghibah ini terjadi dikarenakan kita menganggap orang lain memiliki kekurangan, atau karena ingin dekat dengan seseorang, atau karena hasad. Dan biasanya hasad inilah yang menjadikan seseorang melakukan ghibah, hasad ataupun dengki. Banyaknya waktu yang luang dari kita, dan kita tidak mempergunakan waktu luang itu sebaik mungkin untuk hal-hal yang baik. Dan biasanya juga dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada orang-orang yang memiliki kedudukan. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ke-9, namimah, saudara dari ghibah. Di mana namimah yaitu menyampaikan ucapan orang lain untuk atau dengan tujuan melakukan kerusakan, atau dengan istilah lain mengadu domba. Betapa banyak dua sahabat yang bermusuhan dikarenakan adanya namimah. Si fulan mengatakan kamu demikian, si fulan akhirnya terjadilah perselisihan dan memutuskan hubungan silaturahim. Banyak hubungan silaturahim yang terputus dikarenakan terjadinya namimah. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ke-10, mendengarkan ucapan sebagian orang kemudian menerimanya tanpa mengoreksi terlebih dahulu, tanpa menelitinya terlebih dahulu, atau tanpa tabayyun. Dan inilah yang menyebabkan kebinasaan, memutuskan hubungan keluarga, dan
menimbulkan berbagai macam permusuhan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan di antara kesalahan yang fatal, yang memiliki bahaya yang besar, yaitu qabulu qaulin nas ba'dihim bi ba'din. Dia menerima, mengambil ucapan sebagian orang untuk sebagian yang lain. Thumma yabni alaihi sami hubban wa bughdan. Kemudian dengan hanya sekedar baru mendengar, dia menghukumi seseorang, dia senang atau benci, dia memuji ataupun mencela. Dan inilah yang menyebabkan seseorang menjadi salah dalam menilai. Penilaian itu bukan hanya karena kita mendengar, tapi justru kita tahu atau menanyakan langsung kepada orangnya, itu tabayyun. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum, sesungguhnya sangat banyak sekali di antara sifat-sifat ataupun akhlak-akhlak yang buruk. Tadi 10 contoh yang mungkin disebutkan secara ringkas saja. Tajassus, memata-matai ataupun mencari-cari kesalahan orang lain. Tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian di antara akhlak yang buruk juga memiliki dua wajah. Memiliki dua wajah, dengan orang lain satu wajah, orang lain wajah yang lain, atau seperti sifat orang-orang munafik. Kemudian su'udzon, buruk sangka, berburuk sangka. Di antara akhlak buruk lainnya adalah suka membeberkan rahasia orang lain, mengumbar aib orang lain. Kemudian selalu menyalahkan kesalahan orang lain walaupun sedikit. Kemudian di antara akhlak yang buruk juga tidak mau menerima uzur orang lain. Tidak menerima uzur orang lain, alasan orang lain, tidak mau menerima. Kemudian di antara akhlak buruk yang lainnya juga melakukan hajar, saling memboikot, saling bermusuhan. Kemudian akhlak buruk lainnya adalah hasad ataupun dengki. Kemudian hilangnya rasa malu dari seseorang, sudah tidak memiliki rasa malu. Karena orang yang tidak memiliki rasa malu itu akan terang-terangan dalam berbuat maksiat, ataupun dia akan terang-terangan dalam melakukan perbuatan dosa. Kemudian di antara akhlak buruk lainnya adalah bakhil, sifat kikir, pelit. Kemudian yang berikutnya, selalu menyebut-nyebut pemberiannya kepada orang lain, suka mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang lain. Kemudian di antara akhlak buruk lainnya adalah ingkar janji. Kemudian akhlak buruk lainnya adalah al-kadzib, dusta, selalu berbohong ataupun sering berbohong, di mana berbohong merupakan sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat buruk lainnya adalah terlalu banyak bercanda. Kita mungkin butuh bercanda, tapi kalau keterlaluan dan terlalu sering bercanda, ini tidak baik dan termasuk akhlak yang buruk. Kadang kita dididik untuk selalu banyak bercanda. Buktinya apa? Lihat di televisi betapa banyak acara candaan-candaan. Ini akhlak yang buruk. Jangan biarkan keluarga kita dididik dengan akhlak yang buruk dengan selalu banyak bercanda. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara akhlak buruk lainnya adalah membangga-banggakan keturunan ataupun nasab. Dan tentunya banyak contoh-contoh lainnya, dan itu tidaklah terjadi kecuali karena adanya sebab. Apa sebab-sebab seseorang menjadi buruk akhlaknya? Apa sebab-sebab seseorang menjadi buruk akhlaknya? Sebab yang pertama
Ini sudah menjadi tabiat manusia. Tabiatul insan. Tabiat manusia memang buruk akhlaknya. Seseorang dilahirkan sudah perangainya jelek, perangainya buruk. Ini sebab yang pertama. Selain itu, dia juga tidak berusaha untuk memperbaiki diri. Sudah lahir dalam keadaan tabiat yang jelek, tabiat yang buruk, dia tidak mau berusaha untuk memperbaikinya. Ini sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua, su'ut tarbiyah al-manziliyah, buruknya pendidikan buruknya pendidikan di dalam rumah ataupun pendidikan dari keluarganya, dari orang tuanya. Orang tuanya tidak mendidik dengan akhlak yang baik. Lihatlah orang-orang yang baik akhlaknya karena dididik dan dibiasakan oleh kedua orang tuanya dengan akhlak yang baik dari rumahnya. Jadi memang sudah dibiasakan semenjak kecil oleh kedua orang tuanya dengan akhlak yang baik, sehingga ketika sudah dewasa dia berakhlak baik. Sebabnya tentunya orang yang berakhlak buruk karena tidak dibiasakan buruknya pendidikan di dalam keluarganya. Kemudian yang ketiga, bisa jadi buruknya akhlak seseorang dikarenakan bi'ah wal mujtama, ataupun lingkungan dan masyarakat sekitar. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang jelek akhlaknya, maka kita akan terbawa. Dan ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang baik akhlaknya, maka kita pun akan terbawa. Namun bukan berarti ini menjadi sesuatu yang harus kita salahkan, karena betapa banyak orang-orang yang tinggal di masyarakat yang buruk akhlaknya, tapi dia bisa menjaga akhlak dirinya. Bukankah Nabi SAW hidup di zaman yang manusia saat itu akhlaknya buruk? Para sahabat juga demikian, tapi bisa membentengi diri. Namun ini memang menjadi salah satu sebab seseorang menjadi berakhlak buruk. Kemudian yang keempat az-zulm, kezaliman. Kezaliman yang merajalela menjadikan seseorang berakhlak buruk. Ketika dia selalu dizalimi, menyaksikan kezaliman yang banyak, maka akan banyak mempengaruhi akhlaknya, sehingga akhlaknya menjadi buruk. Kemudian yang kelima, di antara sebab seseorang berakhlak buruk karena hawa nafsu. Karena hawa nafsu, baik dikarenakan dia terlalu tamak ataupun bakhil, kikir, tidak menjaga kehormatan dirinya, ataupun selalu merendahkan dirinya. Ini hawa nafsu yang menguasai seseorang. Kemudian di antara sebab seseorang berakhlak buruk juga al-ghadab, mudah marah. Seseorang yang perangainya mudah marah, gampang emosi, menyebabkan dirinya berakhlak buruk, dan ini akan menjadikan seseorang memiliki sifat sombong ataupun dengki, selalu memusuhi orang lain, dan sifat-sifat rendah lainnya. Kemudian di antara sebab seseorang berakhlak buruk karena jahil, karena kejahilan, dia jahil, tidak tahu, tidak mengerti, sehingga dia berakhlak buruk. Kemudian di antara sebab lainnya adalah kekuasaan. Seseorang yang memiliki kekuasaan juga bisa mempengaruhi buruknya akhlak. Ketika dia tidak menjaga, tidak berusaha memperbaiki akhlak dirinya, ataupun kekayaan yang berlebihan ketika dia tamak, rakus, menjadikan dia juga berakhlak buruk. Dan terlalu banyak sedih, terlalu banyak galau juga menyebabkan seseorang akan buruk akhlaknya. Dia akan memperlakukan orang lain seperti itu. Kemudian penyakit, orang yang sakit, baik sakit fisiknya, sakit mentalnya, biasanya akan mempengaruhi akhlaknya menjadi buruk. Orang yang sudah terlalu tua akan ada sifat-sifat buruk yang timbul. Kemudian juga dia lalai dengan aib dirinya. Kesalahan dirinya dia lupa. Dia selalu melihat kesalahan orang lain. Lain dengan orang yang selalu merasa saya ini banyak salah. Dia akan selalu berusaha memperbaiki. Tapi kalau merasa dirinya tidak pernah salah, selalu merasa benar,
sulit untuk diperbaiki. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Tentunya masih banyak juga sebab-sebab lainnya. Kini timbul pertanyaan, apakah akhlak yang buruk ini bisa berubah? Apakah akhlak yang buruk ini bisa berubah atau tidak bisa sama sekali? Tadi katakan bahwasanya akhlak itu bawaan. Kadang ada orang yang akhlaknya dari lahir seperti itu, wataknya seperti itu. Apakah bisa berubah atau tidak? Tentunya setelah kita tadi dijelaskan sedikit tentang fenomena dan juga sebab seseorang berakhlak buruk, tentunya pertanyaan apakah akhlak yang buruk bisa berubah? Jawabannya para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya akhlak thabitatun fil insan la yumkin an tataghayyar. Akhlak itu tetap tidak akan pernah berubah dari seseorang. Akhlak itu tetap tidak akan pernah bisa berubah dari seseorang. Kenapa seperti itu? Karena akhlak itu termasuk bawaan dari lahir. Manusia diciptakan dengan akhlaknya dan juga tabiat yang diberikan, sehingga sulit untuk memisahkan seseorang dengan tabiat yang diciptakannya. Ini alasannya, dalilnya. Menurut sebagian yang mengatakan bahwasanya akhlak itu tidak bisa berubah. Namun sebagian yang lain mengatakan anna taghyirul akhlaqi waridun mumkin. Mengubah akhlak, berusaha mengubah akhlak yang buruk itu mungkin dan sangat mungkin sekali, tidak mustahil. Beda dengan pendapat yang pertama tadi yang mengatakan tidak mungkin karena manusia diciptakan dengan itu dan berbagai macam alasan yang lainnya. Dari dua pendapat ini mana yang pendapat yang rajih, pendapat yang benar? Pendapat yang benar itu pendapat yang kedua, bahwasanya akhlak bisa berubah. Yang baik bisa jadi buruk, yang buruk juga bisa jadi baik. Kalau ketika ditanya apakah akhlak yang buruk bisa berubah? Bisa. Yang baik bisa berubah? Bisa. Akhlak bisa berubah. Karena akhlak itu ada dua macam. Akhlak itu ada dua macam. Ada yang diciptakan dari lahirnya dan ada yang bisa dilatih. Dilatih dengan tentunya dengan latihan. Sebagaimana akhlak yang baik bisa berubah dengan dilatih. Kenapa? Karena tidak akan mungkin dalam dinul Islam, dalam syariat Islam ada anjuran untuk memberikan nasihat, anjuran untuk memberikan wasiat, anjuran untuk menasihati satu dengan yang lainnya. Kalau seandainya tidak bisa berubah, maka niscaya sia-sia perintah untuk saling menasihati. Kenapa? Nggak ada manfaatnya sama sekali. Jadi nggak akan mungkin Islam, syariat Allah mengajarkan sesuatu yang tidak mungkin. Tidak. Karena adanya anjuran untuk saling menasihati, ini menunjukkan bahwasanya akhlak itu bisa berubah. Dan kita lihat bagaimana binatang bisa berubah perangainya. Anjing sebagai contoh, anjing yang istilahnya liar, yang galak, ketika dilatih bisa menjadi anjing yang santun. Binatang apapun ketika perangainya, asal perangainya dia liar, ketika dilatih menjadi apa? Menjadi lunak, menjadi jinak. Kalau binatang saja bisa, bagaimana tentu manusia jauh lebih bisa, yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hewan saja bisa, tentunya manusia jauh lebih bisa. Apa dalilnya kalau akhlak bisa berubah? Di antara dalilnya sangat banyak sekali, di mana syariat Islam menganjurkan kita untuk melatih diri ataupun menganjurkan untuk bersifat baik, berperangai baik, dan juga selalu melakukan keutamaan-keutamaan yang diajarkan di dalam agama.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'la ayat 14, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Tazakka, mensucikan dirinya, tentunya dia berusaha untuk mensucikan dirinya dengan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu, berpuasa, bersedekah, dan amalan-amalan lainnya, sehingga jiwanya menjadi bersih. Dia berusaha membersihkan jiwanya. Bagaimana mungkin dia dikatakan beruntung ketika dia berusaha mensucikan dirinya? Kalau seandainya tidak bisa berubah, tidak akan mungkin dia bisa mensucikan dirinya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syams ayat ke-9, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Ini menunjukkan bahwasanya perangai akhlak bisa berubah. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Dua ayat tadi menunjukkan bahwasanya akhlak bisa berubah dan tabiat bisa berganti, yang baik jadi buruk, yang buruk bisa jadi jelek. Dan baiknya akhlak seseorang, orang yang memperbaiki akhlaknya, dia akan mendapatkan kebahagiaan, dan kebahagiaan tidaklah bisa diraih kecuali dengan mensucikan dirinya. Kemudian dalil lainnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Khatib dalam kitab tarikhnya, namun Imam Al-Manawi disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi sanadnya dhaif. Tapi tidak menyebutkan kenapa dhaifnya itu. Tidak menyebutkan kenapa dhaifnya. Tapi Syekh Albani rahimahullahu taala menghasankan hadis ini, menghasankan sanadnya atau lebih dekat dengan hasan. Apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum." Sesungguhnya ilmu itu bisa diperoleh dengan cara apa? Belajar. Sesungguhnya ilmu itu bisa diperoleh dengan cara belajar. Wa innamal hilmu bittahallum. Dan sifat kelemah lembutan itu bisa dipelajari dengan cara belajar berlemah lembut. Dengan cara berlemah lembut. Wa man yataharral khair yu'tihi. Barang siapa yang berusaha untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memberinya. Wa man yatawaqqa syarra yuqi. Dan barang siapa yang berusaha menjauhkan diri dari keburukan, maka dia akan dilindunginya. Ini menunjukkan bahwasanya kelemah lembutan termasuk akhlak. Dan seseorang tidak akan mungkin memiliki sifat lemah lembut. Beda ya, lemah lembut dengan lemah gemulai. Kalau lemah gemulai apa? Sifat yang buruk. Tapi kalau lemah lembut, walaupun laki-laki harus memiliki kelemah lembutan. Jadi bedakan antara lemah lembut dengan lemah gemulai. Orang yang walaupun kelihatannya badannya tinggi besar, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an berperawakan besar, tapi ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk menangis. Tidak tega melihat anak kecil yang menangis menunggu makanan dari ibunya. Lembut hatinya. Padahal keras. Tapi ketika melihat kemungkaran, apa yang dia lakukan? Sifat kerasnya keluar. Ini berarti bisa memanage, melatih bagaimana kita harus bersikap kasar dalam memerangi kemungkaran, dan bagaimana kita harus berlemah lembut kepada orang-orang yang memiliki al-haq. Ini juga merupakan dalil bahwasanya akhlak yang buruk bisa berubah. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi orang yang misalkan dia mungkin akhlaknya buruk dan diberikan nasihat, diberikan teguran oleh teman-temannya, diberikan masukan oleh teman-temannya yang mengatakan, ini sudah bawaan. Akhirnya menjadikan dia merasa putus asa, tidak mau berusaha untuk memperbaiki akhlaknya. Ini adalah kesalahan yang fatal. Karena setiap orang diberikan kemudahan apabila dia mau bersungguh-sungguh untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki akhlaknya. Karena akhlak bisa berubah
yang baik bisa menjadi buruk dan yang buruk bisa menjadi baik. Tergantung kita, apakah kita mau memperbaiki diri kita atau justru mau memperburuknya. Wallahu taala alam. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang ingin tanyakan, kami persilahkan. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sini, apakah orang Yahudi itu dikutuk Allah? Bagaimana dengan orang Yahudi yang beragama Islam dan menjalankan Islam dengan benar? Apakah dikutuk juga? Ini saya belum tahu apakah kalimat dikutuk ini, apa yang dimaksud dengan kalimat yang dikutuk. Karena beda ketika dikatakan dilaknat. Ketika Rasulullah SAW mengatakan la'anallahu al-yahud wan nasara, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini kalimat dikutuk ini apa yang dimaksud? Karena beda ketika misalkan dikutuk jadi apa? Jadi kucing. Dikutuk jadi monyet. Jadi kalimat dikutuk ini apa? Kalau dilaknat ya, dan tentunya ada sebab. Kenapa? Dikatakan Nabi ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kubur para nabi menjadi masjid. Allah taala alam. Di dalam surat Al-Ankabut pada ayat 39 ada disebut wa qaruna wa fir'auna wa haman. Pertanyaannya, siapa Haman ini? Tokoh yang bagaimana? Qarun dan Fir'aun sudah jelas, tapi Haman ini siapa? Kalau disebutkan Qarun biasanya berkaitan dengan apa? Kekayaan. Makanya ada istilah harta karun. Karena katanya Qarun itu hartanya ditenggelamkan ke dalam bumi. Kalau orang nemu harta dari tanah, dari bumi, disebutnya harta karun, padahal belum tentu punya karun. Harta karun dalam hal sombong karena kekayaannya. Fir'aun sombong karena apa? Kekuasaannya. Haman sombong karena apa? Karena dia memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, yang mampu membangun bangunan yang tinggi. Allahu taala alam. Apakah termasuk ghibah apabila kita dizalimi orang lain lalu kita menceritakan curhat kepada orang lain? Kalau apa yang kita lakukan merupakan solusi atau kita dapat solusi, nggak masalah. Tapi kalau kita ceritakan kepada orang lain nggak ada solusi apa-apa, maka nggak baik. Kecuali kalau untuk memperingatkan orang lain. Misalkan orang ini berbahaya, dia sedang mendekati, kita ingatkan, awas si fulan ini. Jadi untuk memperingatkan orang lain, tapi tidak terlalu berlebih-lebihan. Wallahu taala alam. Bagaimana caranya agar dapat menghilangkan amarah, dendam, ujub? Apa yang harus dilakukan? Tentunya dengan berlatih. Dikatakan dengan cara berlatih, melatih diri supaya tidak mudah marah. Dan kita selalu mengingat balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang baik bagi orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Kata Nabi, la taghdab falakal jannah. Yang kita ingat surganya. Ini akan bisa melatih kita untuk menjauhi sifat mudah marah. Jadi dengan cara apa? Dengan cara berlatih, mengingat keutamaan-keutamaan dan juga hal-hal buruk yang ditimbulkan atau dampak buruk yang ditimbulkan dari mudah marah. Ini cara yang mungkin bisa kita latih untuk menghindari mudah marah. Allahu ta'ala alam. Lingkungan kerja saya seringkali melakukan ghibah terhadap atasan, sedangkan kita sangat sulit untuk menghindar dari ghibah karena satu ruangan. Kebanyakan lidah saya dengan tidak suka dengan atasan. Bagaimana nasihat Ustaz untuk kondisi seperti ini? Baiknya kalau dia bisa menasihati orang-orang yang berada di sekitarnya, nasihati atau sebutkan kelebihan-kelebihan atasannya. Jangan kita timpali atau kita ingatkan bahwasanya kita banyak memiliki kekurangan. Enggak usah ngurusi kekurangan orang lain. Kalau enggak bisa juga, ya mungkin kita cari ruangan lain. Mungkin kita minta
ya diberikan ruangan yang di situ orang-orangnya bisa, walaupun memang terasa sulit, tapi inilah kalau misalkan kita tidak ada tidak ada usaha, ya repot juga. Tapi paling tidak dia sudah berusaha menyampaikan, menasihati orang-orang yang melakukan ghibah. Karena memang ghibah ini adalah dosa yang agak sulit atau mungkin sulit untuk dihindari kalau kita tidak bersungguh-sungguh, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Apakah orang yang berbuat dosa meminta ampun dan tobat kepada Allah, kemudian dia mengulangi perbuatannya, apa yang harus dilakukannya supaya diampuni? Dia bertobat lagi dengan taubatan nasuha, dengan merealisasikan syarat-syarat tobat tersebut. Karena mungkin dia bertobat, nanti terjatuh lagi, bertobat lagi. Jangan pernah merasa tobat selama hayat masih dikandung badan. Jangankan kita yang banyak melakukan dosa, yang tidak punya dosa juga jangan pernah merasa bosan untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dosa-dosanya telah diampuni, yang telah lalu, yang akan datang, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam masih selalu memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tidak kurang dari 70 bahkan sampai 100 kali. Jadi kalau kita terjatuh lagi, kita taubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diampuni. Bagaimana membedakan antara ujian dan azab? Apakah kita sedang diuji atau diazab? Ya, kita introspeksi diri. Kalau perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang sering kita lakukan, boleh jadi ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mungkin kita sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang mengaku beriman, nah ini sedang diuji. Karena tidaklah seseorang mengatakan amanna wa hum yaftanun. Tidaklah seorang mengatakan saya beriman kecuali dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya terbukti apakah benar atau tidak. Tapi kalau memang kita sudah banyak perbuatan dosa dan maksiat yang kita kerjakan, ini namanya mungkin azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin ada ada cara yang lain membedakannya, Allah taala alam. Apakah ada doa supaya akhlak kita baik? Ya, tentunya selain kita berlatih, juga kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa ketika kita bercermin? Ketika kita bercermin, apa doa yang kita baca? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperindah bentuk tubuhku, maka fahassin khuluqi, perbaguslah akhlakku. Ini merupakan doa, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan akhlak yang baik. Dan juga banyak ada doa yang lain, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. Ini termasuk doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita diberikan akhlak yang baik. Bagaimana caranya melatih diri untuk selalu berakhlak baik? Ya, kita tadi sudah sedikit disinggung, kita berusaha. Kalau kita berusaha mengingat keutamaan akhlak yang baik apa saja supaya kita bersemangat. Kemudian juga celaan bagi akhlak yang buruk supaya kita meninggalkan akhlak buruk tersebut. Mana prioritas? Ibu saya sudah tua dan banyak hutang. Saya umur 32 tahun masih membujang. Nikah belakangan, bayar hutang ibu dulu. Kakak saya 2 sudah nikah, adik saya 1 belum nikah. Dia memang kalau dia seorang anak laki-laki yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, maka berusaha untuk melunasi hutang-hutang ibunya.
Karena ini merupakan salah satu pintu surga yang ada di depannya. Jangan disia-siakan pintu surga yang mungkin dia tidak mendapatkan kesempatan itu di kemudian hari. Tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, banyak sekali contoh-contoh yang sangat menakjubkan. Ada diceritakan salah seorang dokter yang memeriksa pasien. Ada seorang anak membawa ibunya berobat ke satu dokter, yang ibunya ini memiliki penyakit gila, suka menjerit-jerit, menampar-nampar anaknya. Anaknya tidak pernah marah, tidak pernah tersinggung sedikit pun terhadap ibunya. Ibunya minta apa, selalu dia berikan. Ibunya minta susu dibelikan, ibunya minta makan apa diberikan. Walaupun setelah itu anaknya diludahin, diejek, dipukul, dia tidak pernah. Anaknya hanya tersenyum di hadapan ibunya. Dan ketika dibawa ke hadapan dokter, meronta-ronta, memukul-mukul anaknya, diludahin. Dokter itu melihat, dia mengatakan, itu siapa? Dan dia nggak tahu, ibunya ini nggak tahu kalau itu anaknya, dan nggak tahu itu anaknya. Ketika dokter melihat itu, bertanya, ini siapa? Ibu saya. Dan dia tidak mengenali saya. Ketika ibunya melihat gambar Ka'bah, ibunya bilang, kapan saya dibawa ke situ? Maksudnya minta apa? Nggak tahu minta haji, nggak tahu minta umroh. Kata anaknya, kapan ibu mau saya ajak. Setelah itu diludahin lagi. Anaknya hanya tersenyum dan membersihkan. Sang dokter yang melihat kejadian itu menangis. Kenapa? Dia mungkin sering mendengar kisah-kisah tentang birrul walidain, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Namun melihat hanya mendengar saja. Sekarang dia melihat secara nyata bagaimana seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Sikap ibunya yang begitu, padahal kalau misalkan mau, bisa saja anak ini membawa ibunya ke rumah sakit jiwa, ditinggalkan atau mungkin dibuang. Dengan sikap ibunya yang sangat menyakitkan. Tapi dia ketika ditanya, kenapa engkau melakukan itu? Apakah engkau akan mengajaknya dalam keadaan ibunya gila seperti ini? Apapun yang ibu saya mau, selagi saya mampu, saya akan melakukannya. Dokter hanya bisa menggelengkan kepalanya. Seorang anak yang berusaha, dia mengatakan, ini adalah pintu surga yang ada di hadapan saya. Belum tentu saya mendapatkan pintu surga ini setelah ibu saya tidak ada. Maka kita yang masih memiliki orang tua, terlebih ibu, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan walaupun harus menghabiskan apa yang dia miliki. Karena ini adalah kesempatan pintu surga yang mungkin dia tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pintu-pintu lainnya. Memang pintu-pintu surga banyak, tapi boleh jadi Allah Subhanahu wa taala bukakan satu pintu, tutup pintu yang lainnya. Dibukakan satu pintu, ditutup pintu yang lainnya. Makanya ketika ada kesempatan itu di hadapan kita, jangan disia-siakan. Wallahu taala alam. Mungkin ini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan dan juga kesalahan. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.